Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Risa Melinda dari kelas IPA 4B. Di sini saya akan menjelaskan sedikit terkait metode tafsir Al-Quran. Nah, sebelum masuk ke penjelasan mengenai macam-macam metode tafsir, kita harus mengetahui dulu apa itu metode tafsir Al-Quran. Nah, jika dipecah kata metode dan tafsir, metode itu asal katanya itu beragam gitu ya. Dari bahasa Yunani ada metodos, dari bahasa Inggris itu ada metode, terus dari bahasa Arab sendirinya itu ada kata toriko atau manhaj yang maknanya itu serupa gitu ya, tentang suatu cara, suatu jalan atau suatu prosedur yang teratur. Untuk kata tafsir sendiri itu mengikuti wazan taf'ilnya, yaitu berasal dari akar kata al-fasr, yang berarti menjelaskan, menampakkan, atau menyingkap suatu makna yang abstrak gitu ya. Nah, jadi kesimpulannya dengan demikian, metode tafsir Al-Quran itu berarti suatu cara yang teratur untuk menjelaskan, untuk memahami apa-apa saja yang dimaksud oleh Allah dalam ayat-ayat Al-Quran yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Oke, sekarang kita masuk ke macam-macam metode tafsir. Nah, umumnya yang kita ketahui metode tafsir itu ada 4 jenis gitu ya. Yang pertama ada metode tahlili atau analitik, terus yang kedua ada metode ijmali atau global, ketiga ada muqaron atau perbandingan, dan terakhir itu ada metode maudu'i atau tematik. Yang pertama kita akan membahas seputar metode tafsir tahlili atau analitik gitu ya. Menurut Bakir Sodr, metode tahlili ini disebut juga metode tajzi'i, yaitu metode yang berupaya untuk menjelaskan kandungan dari ayat-ayat Al-Quran dengan memperhatikan dari berbagai seginya, dengan tetap memperhatikan runtutan ayat-ayat dalam Al-Quran sebagaimana yang tercantum dalam mushaf. Nah, adapun yang dilakukan oleh para mufasir dalam menafsirkan ayat-ayat Al-Quran menggunakan metode ini, yaitu menjelaskan suatu ayat per ayat ataupun surat per surat gitu ya, disertai dengan makna per kata dan makna secara globalnya. Adapun para mufasir ini melengkapi penafsirannya dalam metode ini itu dengan beberapa perangkat pendukung seperti keterangan terkait asbabun nuzulnya, terus penjelasan dari Nabi Muhammad SAW, dari para sahabat ataupun para tabi'in gitu ya. Nah, kelebihan dari metode tafsir tahlili ini yaitu salah satunya cakupan atau ruang lingkupnya yang luas gitu ya, karena para mufasir dapat menggunakan metode ini dalam dua bentuknya, yaitu maksur dan ro'i, dan dapat dikembangkan dalam berbagai penafsiran sesuai dengan keahlian para mufasir masing-masing. Adapun kekurangannya, karena ruang lingkupnya yang luas tersebut, maka tidak menutup kemungkinan bahwa metode ini dapat melahirkan penafsiran yang subjektif. Tidak menutup kemungkinan pula bahwa di antara para mufasir ini ada yang menafsirkan ayat-ayat Al-Quran ini sesuai dengan kehendak mereka, sesuai dengan kemauan mereka, tanpa mengindahkan norma atau kaidah yang berlaku. Selanjutnya itu adapun karya dari metode tafsir dengan bentuk metode tahlil ini, yaitu yang pertama ada Jami al-Bayan fi Tafsir Al-Quran karya Ibnu Jarir Al-Tabari. Terus juga ada Tafsir Mafatih Al-Ghaib karya Fakhruddin Al-Razi. Terus juga ada Al-Khasaf karya Al-Zaman Sari, dan banyak tafsir-tafsir lainnya yang menggunakan metode tafsir tahlil ini. Lalu yang kedua itu ada metode tafsir ijmali atau penafsiran global gitu ya. Nah, menurut Nasruddin Baidan, metode tafsir ijmali itu yaitu metode yang menjelaskan ayat-ayat Al-Quran secara ringkas
tapi dengan menggunakan bahasa yang populer sehingga enak dibaca dan mudah dipahami bahkan oleh orang awam sekalipun. Sistematika penulisannya itu mengikuti susunan ayat-ayat di dalam mushaf Al-Quran sehingga penyajiannya itu tidak terlalu jauh dari gaya bahasa Al-Quran. Lalu selain itu karena runutan penafsirannya itu sama dengan runutan mushaf Al-Quran, maka makna yang ada itu menjadi tersambung satu sama lain sehingga orang yang mendengar ataupun membaca tafsir Al-Quran dengan menggunakan metode ini akan mudah memahaminya gitu ya. Nah, adapun kelebihan dari tafsir dengan metode ijmal ini seperti yang sudah disebutkan tadi gitu ya, praktis dan mudah dipahami bahkan oleh orang awam sekalipun. Bahkan dalam sekali baca, dalam sekali mendengar itu orang-orang dapat memahami apa yang dimaksud dalam ayat-ayat Al-Quran. Lalu selain itu juga bahasa yang digunakan itu menggunakan bahasa yang populer dan tidak berbelit-belit. Itu tidak berbelit-belit sehingga cukup mudah untuk dimengerti gitu. Selanjutnya kekurangannya atau kelemahannya dari metode tafsir ini yaitu tidak ada ruang khusus, tidak ada penjelasan lebih rinci gitu ya terkait maksud atau makna dari ayat-ayat Al-Quran. Tapi bukan berarti kelemahan tersebut bersifat negatif, karena kondisi yang demikian itu sangat wajar gitu ya sebagai ciri dari tafsir yang menggunakan metode global atau metode ijmal ini. Jadi bukan berarti kelemahan itu bersifat negatif, karena itu menjadi ciri gitu ya. Nah, adapun karya dari tafsir dengan menggunakan metode ijmal ini, yang pertama itu ada tafsir Al-Quran Al-Karim karya Muhammad Farid Wujdi. Terus ada juga tafsir Al-Jalalain, tafsir yang terkenal gitu ya, yang dibuat oleh Jalaluddin Al-Mahalfi, dan banyak tafsir lainnya yang menggunakan metode tafsir ijmal ini. Selanjutnya yang ketiga yaitu ada metode tafsir muqaron, yang secara bahasanya itu metode tafsir dengan perbandingan gitu ya. Lalu ada juga pengertian secara rincinya. Metode tafsir muqaron ini yaitu metode yang membandingkan ayat Al-Quran yang satu dengan ayat Al-Quran yang lain yang memiliki redaksi yang sama tapi berbeda masalahnya, ataupun membandingkan ayat Al-Quran dengan hadis Rasulullah SAW yang tampaknya bertentangan dengan ayat-ayat tersebut. Terus juga membandingkan pendapat para ulama tafsir tentang penafsiran ayat yang sama. Kelebihan dari metode tafsir muqaron ini yaitu salah satunya memberikan wawasan yang lebih luas kepada para pembacanya dibandingkan metode-metode yang lain. Terus juga salah satu kekurangannya, adapun kekurangannya itu metode tafsir muqaron ini kurang dapat diandalkan untuk menjawab permasalahan sosial yang ada di tengah masyarakat, karena metode ini lebih mengutamakan perbandingan daripada solusi atau pemecahan masalah. Adapun karya tafsir yang menggunakan metode muqaron ini yaitu Muhammad fi Al-Taurat wa Injil wa Al-Quran karya Ibrahim Khalili, salah satunya itu. Oke, yang terakhir yaitu ada metode tafsir maudhu'i atau tematik. Nah, maudhu'i sendiri itu berasal dari kata wadoa yang berarti menyimpan, menempatkan. Adapun pengertian dari metode tafsir maudhu'i ini yaitu kita melakukan penafsiran itu dengan memilih topik tertentu, memilih suatu topik tertentu sebagai tema utama. Lalu selanjutnya kita mengumpulkan ayat-ayat Al-Quran yang sesuai dengan topik yang sudah kita pilih. Setelah itu ayat-ayat Al-Quran tersebut ditafsirkan satu persatu dan dicari korelasi antar ayat tersebut dan dicari hubungannya, dicari korelasinya sehingga semakin tampak, semakin jelas kandungan dari
ayat-ayat tersebut. Dan sebagai langkah akhir, kemudian dilakukan sebuah kesimpulan sebagai hasil pemahaman terhadap berbagai ayat yang saling berkolerasi yang sudah kita tafsirkan tersebut. Oke, mungkin sekian saja pembahasan terkait macam-macam metode tafsir Al-Quran, karena saya hanya membahas sedikit saja dari banyaknya sumber yang ada. Nah, jadi kesimpulannya tadi bahwa metode tafsir Al-Quran itu yang umumnya kita ketahui itu ada 4 dengan kelebihan dan kelemahan masing-masing. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.